Pengakuan emosional yang disampaikan Ressa Rizky Rosano dalam podcast Denny Sumargo justru mengubah arah opini publik secara drastis. Ressa sebelumnya sempat menuai keraguan setelah mengajukan gugatan hukum dan tuntutan pengakuan sebagai anak Denada, lengkap dengan klaim materi bernilai miliaran rupiah. Namun setelah ia memaparkan latar belakang kehidupannya secara runtut, banyak netizen yang budiman mulai menunjukkan empati. Ressa mengungkap bahwa sejak bayi, ia dibesarkan keluarga angkatnya tanpa kehadiran maupun dukungan yang layak dari ibu kandungnya, hingga akhirnya memilih jalur hukum karena komunikasi kekeluargaan berulang kali menemui jalan buntu. Dalam podcast tersebut, Ressa hadir bersama ibu angkatnya Ratih Puspita Dewi dan kuasa hukumnya Ronald Armada yang juga bagian dari keluarga. Mereka membeberkan sejumlah peristiwa yang dianggap melukai perasaan, mulai dari sikap dingin Denada, pemutusan komunikasi, hingga tudingan penggelapan mobil yang dibantah secara rinci. Kisah ini makin menyita perhatian publik di tengah kembalinya Denada ke dunia hiburan dengan penampilan baru dan karya musik dangdut yang menuai kritik. Kini, sikap diam Denada justru memicu serangan netizen yang budiman, meski kabarnya pihaknya telah menyiapkan gugatan balik demi perlindungan privasi keluarga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Mama Ratih dan keluarga, terima kasih ya udah besarin, sayang, dan mendidik Ressa bener-bener kayak anak kandungnya dan adik kandung sendiri. Mata gue sampai bengkak bener-bener nangisin Ressa semalaman abis nonton podcastnya Bang Densu. Allah tuh kayak maha mengetahui, dititipin Ressa di tanganan yang tepat, di ibu dan keluarga yang tepat. Coba kalau kita perhatiin ya, Ressa itu di podcastnya Bang Densu, kalau tidak dipersilahkan untuk bicara, dia tuh tidak bicara tahu. Keren banget, didikannya keren. Ada orang bilang nih, segelintir orang gara-gara uang mau nebeng nama. Ressa aja nggak ada ngotot-ngototnya di situ. Dia setelah dipersilakan baru dia ngungkapin isi hatinya. Jangan begitu, gue udah selalu bilang banget, jangan begitu, jadi orang nggak boleh. Pas ditanya apakah dia mau uang termasuk kakak iparnya, enggak, cuma mau ucapan maaf. Ressanya cuma mau, ini loh, kamu bener loh anak aku. Kak Denada, lihat deh, Mama Ratih didik Ressa. Kakaknya, kakak iparnya beneran keren banget, anaknya sopan, attitude-nya bagus, cara ngomongnya bagus, lembut banget. Bahkan pas ditanya dia tidak membenci ibumu, dia cuma mau diakuin, walaupun setelah diakuin dia tetap nggak diambil, tetap nggak dibawa, tetap nggak diurus, dia nggak apa-apa. Pokoknya terima kasih banyak ya Mama Ratih, semoga apa yang Mama Ratih berikan ke Ressa menjadi ladang pahala untuk Mama Ratih dan keluarga. Ressa, nak lanang, sabar ya Nas, semoga kamu cepat dapat keadilan, semoga Allah angkat derajat kamu setinggi mungkin. Semoga kamu bisa balas budi ke Mama Ratih dan ke kakak-kakak kamu. Sabar ya nak. Saya pikir cuman ada anak undang, ternyata ibu undang juga ada. Ressa Tuan, Dena, dan putranya Ressa dibahas tuntas di podcast Denny Sumargo. Saya akan membuat video ini untuk rinciannya. Dari umur 10 hari sudah diasuh oleh Ibu Ratih, Ibu Sambung yang tidak lain merupakan tante dari Ressa. Nama bahwa Denada adalah ibunya itu sudah di-blur dari awal. Kenapa saya bilang begitu? Neneknya sudah menjadi bunda dan nenek buyutnya menjadi nenek, sedangkan Denada sendiri sudah menjadi mbak alias kakak selama 24 tahun lamanya. Tidak pernah menanyakan kabar, apalagi memberikan sesuatu untuk kehidupan daripada anak yang dibuangnya Ressa. Semakin saya mengikuti podcast Denny Sumargo, saya semakin gila. Neneknya memperkerjakan Ressa, neneknya ibu dari Dena memperkerjakan Ressa dengan gaji berapa? 2 juta. Gila, 2 juta. UMR aja udah berapa ini? Menjadikan cucunya sendiri yang dibuang. 24 tahun cuma digaji 2 juta. Ini bicara kasar saja, pembantu digaji 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan lebih daripada itu. Ini pembantu. Ini cucu sendiri digaji, dijadikan sopir, digaji cuma 2 juta. Yang lebih sadis lagi ya, dia menjanjikan si Ressa, neneknya menjanjikan Ressa mobil. Tahu-tahu yang diberikan itu mobil second. Yang parahnya lagi, dia bilang itu mobil dijanjikan memberikan kepada Ressa. Tetapi siapa lagi yang bayar? Ibu Ratih yang membayar cicilan mobil itu. Berarti apa?
mobil itu bukan neneknya yang memberikan, tetapi Ibu Rati yang memberikan. Belum cukup di sana kesadisannya ya. Setelah mobil itu sudah mau lunas ya, dia ngomong lagi, neneknya ngomong lagi ke Reza bahwa apakah kamu mau mengganti mobil itu? Kata Reza dengan polos mau. Dan akhirnya mobil Brio tua itu dijual. Setelah dijualnya itu 99 juta. Dan akhirnya dia diberikan mobil baru ya, tetapi dengan DP 20 juta. Berarti apa? 99 kurang 20 sisanya berapa? Itu diembat, tidak dikasih Reza sama sekali. Dan akhirnya Reza kewalahan untuk membayar cicilannya bersama Ibu Rati, ibu sambungnya. 2 kali mencicil mobil. Ya, Reza mencicil mobil 2 kali. Namanya siapa? Apakah namanya Reza? Bukan. Yang terakhir namanya Muhammad, adiknya si Dena. Dan kalau itu mobil lunas, apakah itu mobil punya Reza? Tentu saja tidak. Itu akan menjadi mobilnya adiknya Dena. Entahlah ya, sekeras apapun ibu, gue seorang ibu ya. Gue seorang ibu, anak 4. Hati gue sakit sebenarnya. Sebenarnya bukan mau menyalahkan, gue cuma menanggapi kenapa nak, kenapa Reza dari awal nggak cari mama seperti ini gitu loh nak. Kenapa dari awal Reza cari mama itu dengan tuntutan 7 miliar gitu loh nak, ya kan? Nah akhirnya mamamu jadi bikin perlawanan balik gitu loh. Entahlah, aku lihat ketulusan anak ini tuh bener-bener emang butuh pengakuan. Tapi udah salah dari dasar sebenarnya. Ketika dia minta pengakuan, kita nggak tahu ya. Ketika dia minta pengakuan, sebenarnya dalam hatinya mungkin minta pengakuan. Tapi satu sisi, kenapa yang keluar statement 7 miliar gitu loh. Pagi-pagi gue udah dibikin nangis, sialan. Mana gue belum mandi, belum apa-apa. Lihat postingan si Reza ini bikin galau. Semoga apa yang Reza harapkan dari Mama Denada semoga dijawab ya. Dan teruntuk Denada, lihatlah Mbak, lihat anakmu. Aku punya anak 4, pas dia membandingkan antara anak perempuanmu, jiwaku terasa sakit gitu loh Mbak. Batinku terasa gimana gitu loh. Dia bilang ketika adik sakit, Reza kan bisa bantu jagain. Rasanya dadaku ngilu gitu loh. Udahlah ya, coba dibicarakan mungkin ya satu sama lain. Ya walaupun kamu ini Mbak terdengar kesal kali ya dengan statement tuntutan 7 miliar, tapi lihat anakmu nggak tahu deh bilangkannya. Gue kalah. Kalau soal anak gue kalah banget, apalagi kalau ada seorang anak itu yang butuh disayang orang tua, itu kayaknya hati gue sakit gitu loh. Semoga buat Reza sehat-sehat ya nak, banyak berdoa supaya mamamu si Denada itu hatinya tergugah. Gak ada yang bisa menggugah hatinya kecuali doa ya. Yang sabar ya nak, semoga ada jalan keluarnya. Pasti setiap masalah itu ada jalan keluarnya, gak mungkin enggak gitu loh. Ending dari sebuah cerita itu pasti ada gitu loh ya. Kamu banyak berdoa, kamu banyak sholat. Ya mungkin kalau di agamamu ya tahajud ya, kamu tahajud, kamu bawa ibumu dalam doa. Karena nggak ada kekuatan lain selain doa ya, supaya ibumu hatinya tergugah. Sehat-sehat ya Reza.